Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas pada semua teman-teman di sana, di sini dan di situ. Saya akan menceritakan pada zaman dulu orang-orang di pertanian zaman dahulu itu tidak ada penggilingan padi atau penggilingan jagung guys. Jadi ketika para petani panen padi itu dijemurnya selama 3 hari pada hari kering. Ketika mereka mau masak, mereka menumbuhkan si kapak padi tadi dengan lesung, dengan tenaga biasa, bukan dengan mesin tentunya. Dan mereka petani menumbuknya kapak tadi berulang-ulang kali. Terus lalu ditampanya, dibersihkannya. Bagian yang belum terkupas kapak tadi kadang kalau hanya satu dua kadang dilempar. Biasanya kalau di kampungan sih banyak ayam. Di dekat-dekat orang yang lagi numpuk padi sana itu ada ayam yang cari makan. Ketika dilempar bagian kapak yang belum terkupas kadang dipatok ayam, dimakan ayam. Sebagian yang belum terpatok ayam kadang karena belum ditemukan ayam, belum sempat patok ayam. Konon ceritanya pada zaman dulu orang tua bilang begini guys. Jadi kapak-kapak yang terbuang tadi atau tersia-sia tadi, bapak itu bilangnya menangis. Bapak itu tandanya menangis. Lalu berkata, wahai manusia, kamu telah menyanyiakan aku ya. Suatu saat kamu akan membutuhkanku dan mencariku. Aku akan menjadi gadung di hutan sana, di gunung-gunung, di lereng-lereng gunung. Kamu menemui aku dengan susah payah sana. Nah, di situ guys, saya pun tertarik ingin membuktikan dan mencari gadung. Dan saya membutuhkan teman. Akhirnya di malam harinya saya mencari teman, mengajak mencari gadung. Besok paginya lalu saya berangkat bersama teman dengan bekal makanan nasi, bungkusan nasi tentunya, dan membawa parang juga membawa karung. Nah, setelah saya berjalan di pagi hari itu, tidak lupa saya berdoa sebelum keluar dari rumah. Baca bismillah, baca basmalah 15 kali, salawat. Baca salawat 15 kali, lalu melangkah kaki kanan dengan baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dan perjalanan itu ditempuh selama kurang lebihnya 1 jam ya. Dalam perkampungan kurang lebihnya 1 jam. Kita lalu ketika menempuh perjalanan itu tadi masuk ke hutan mencari yang tebing-tebing yang tinggi, lereng-lereng gunung yang tinggi. Ternyata benar di sana. Saya ketika memanjat gunung tebing-tebing itu, peralatan saya hanya memegang kayu dan akar-akar kayu. Ketika teliti saya kan paham daun gadung itu seperti apa. Ada juga yang sebagian baru bersemi gitu, bertumbuh, bertunas itu. Biasanya kalau yang baru bertunas itu ada yang bagian isinya di dalam tanah itu besar gadungnya seperti kepala, ada bergandengan, yang kecil, ada yang besar. Ya, memang benar ya, sangat bisa dibuktikan juga ternyata mencari gadung itu benar-benar susah banget ya, main tenaga tentunya, membutuhkan tenaga yang benar-benar ekstra tentunya. Itu guys. Alhamdulillah dari gunung ke gunung itu kami berdua mencari gadung itu alhamdulillah berhasil akhirnya mendapatkan satu karung terbagi 2. Karena gadung ini basah, tentunya gadung ini kan sangat berat. Lalu terbagi 2 itu lalu dipikulnya.
itu mencapai sekitar pulangnya sekitar berangkat pagi jam 6 sampai sana 1 jam. Jadi selama mencari itu sekian lamanya jam. Itu sampai jam 11-12 istirahat, makan, lanjut mencari gadung lagi. Terus setelah pada 1 karung tadi kan pulang sekitar jam 2 guys. Jadi menempuh lagi perjalanan selama 1 jam. Jadi di perjalanan itu capek, lalu berhenti, istirahat, berhenti, lanjut lagi gitu. Nah, cerita singkatnya dalam perjalanan ini, setelah sampai ke rumah, istirahat, dimakan lagi, istirahat, lalu saya pergi ke rumahnya masing-masing teman ini, lalu mengupasnya. Selanjutnya mengupas gadung ini dengan hati-hati, dikupas semuanya, lalu gadung ini diiris-iris tipis-tipis, lalu dijemur. Tapi sebelum dijemur, di gadung ini ditaburi abu dari dapur. Masak orang itu di dapur kan ada debu, itu diaduk, itu dicampurin, itu bolak-balik si gadung itu, lalu dijemurnya. Bisa dijemur di atap genteng atau di halaman depan rumah atau belakang rumah. Jadi dijemur ini selama 3 hari atau 4 hari, dibolak-balik. Ketika sudah kering, maka gadung ini semuanya taruh di ranjang yang anyaman, yang berlubang-lubang, itu direndam di bawah ke sungai, lalu direndamnya. Jadi setiap paginya kita tengok di ranjang ini ditindui batu yang besar supaya tidak dihanyut air. Jadi setiap paginya dikontrol untuk diaduknya, supaya racun-racun, getah-getahnya yang ada di gadung ini bisa hanyut. Kalau gadung ini getahnya tidak hanyut, bisa memabukkan. Itu pun dan sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena bisa menimbulkan keracunan dalam tubuh. Itu selama direndam itu selama kurang lebihnya 5 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, setelah itu singkat cerita, setelah 5 hari lalu disucikan di sungai, dibersihkan, lalu dibawa ke rumah. Setelah sampai di rumah, lalu si gadung ini direbus, lalu dikasih garam secukupnya, direbus, kan masak. Nah, ada 2 hal di sini dimasak. Kalau misalnya sudah masak mau dimakan, dipadukan dengan kelapa, itu sangat mantap sekali rasanya. Sebagian dijemur, yang sudah direbus tadi dijemur di atap genteng. Itu dijemur pun selama beberapa hari, 3 hari, 4 hari, bisa juga 5 hari. Nah, ketika sudah kering, si nama opak ini sudah dinamakan opak gadung, sudah kering. Nah, kita selanjutnya mau digoreng bisa. Kalau ada orang pesan dijual. Biasanya kalau ada orang pesan, akhirnya mereka tergoda. Nah, ketika habis gadung ingin mencari lagi ke hutan, dan gitu selanjutnya guys. Nah, cukupnya dengan kalau zaman dulu itu memang sangat menyenangkan sekali guys. Beda dengan kehidupan sekarang. Kalau sekarang ini sudah serba kaya, sudah pada enakan. Kalau zaman dahulu itu kami sangat mengasihkan juga perjalanan itu, karena menempuh perjalanan jasmani itu sangat menyenangkan dan membuat tubuh kita sangat sehat sekali gitu guys. Nah, begitulah ceritanya tentang masa kecil saya dulu mencari gadung. Dan tunggu cerita selanjutnya guys, dengan cerita yang lain yang lebih seru lagi. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada
kepada semua teman-teman yang melihat video ini. Semoga terhibur dan menyenangkan. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.